siraman rohani dari Ustadz Iqbal. Kita ada waktu 45 menit, Mas Ustadz. Silahkan diatur, kalau memungkinkan kita ada tanya jawab, kalau memang tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Kita akan buka itu di Wellington jam 5.30 atau 31. Silahkan Pak Ustadz, monggo. Baik, terima kasih Pak Budi dan Bapak-Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar suara saya ya? Sudah. Apa udah masak nasi belum? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala ramadhana syahrul mubarak. Wa qaradu alaina syiyama wa li'ajli taqwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada siang ini waktu di Jogja dan sore waktu di Wellington kita semua bisa berkumpul di forum online ini untuk bersama-sama belajar, memperkaya pengetahuan kita, memperkaya spiritualitas kita untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan menjadi semakin bermakna dan menjadi berkah bagi kehidupan kita semua. Salawat serta salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita dan memberikan kita petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani Islam dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di Wellington. Tidak terasa ini ya saya sudah 10 tahun meninggalkan Wellington dan tidak terasa ternyata saya kalau lihat wajah-wajahnya seperti wajah Pak Budi dan lain-lain sepertinya wajahnya belum banyak berubah. Oh, belum. Sehat-sehat semua. Padahal sudah 10 tahun ya. Nah, saya niati untuk hadir pada siang hari ini untuk silaturahmi, menyambung silaturahmi. Kemarin Mbak Nungki meminta saya untuk sharing. Saya senang sekali karena bagi saya ini adalah kesempatan untuk menyambung silaturahmi yang sudah lama kita tidak bertemu secara fisik. Yang saya hormati ada Pak Gufron, mungkin dari bapak-bapak pejabat dari KBRI Wellington dan yang lain yang teman-teman lama saya, mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan mungkin dipasang di posternya ya. Materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang apa yang disebut sebagai wusulul amal atau diterimanya amal. Nah, penting sekali kita untuk memastikan bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu benar-benar sampai dan nanti bisa menjadi bekal kita untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Nah, Ramadan ini sebenarnya kan bulan yang spesial, ya, bulan spesial. Ini bulan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk disiplin, untuk mengambil jeda dari rutinitas, dan apalagi sekarang ada COVID yang membuat kita harus mengambil jeda, dan saya kira jeda itu sesuatu yang memang penting dan dibutuhkan ya dalam dunia yang semakin cepat. Tapi saya kira yang sering kita diingatkan oleh para ustadz, para penceramah, bulan Ramadan adalah bulan yang di mana fadilahnya besar sekali. Jadi kalau hadis yang sering dikutip, man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan terhadap rahmat Allah, maka mereka akan mendapatkan fadilah yang luar biasa. Apa itu fadilah yang luar biasa? Yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa yang telah
melakukan pada fadilah yang luar biasa. Sebenarnya dalam Islam itu ada banyak sekali masa atau tempat khusus yang itu mempunyai keistimewaan. Kalau kita sudah melewati bulan Ramadan, kita disunatkan untuk melakukan puasa 6 hari setelah sholat Id itu. Itu juga dijanjikan oleh Allah pahala yang luar biasa, seakan-akan kita sudah puasa setahun. Di tempat lain ada amal-amal yang membuat kita diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlimpah, misalnya ketika kita beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu nilai ibadahnya, nilai pahalanya besar sekali. Nah, ini adalah bagian dari kemurahan Allah ya, sebenarnya menurut saya, karena Allah, saya kira kita sebagai manusia ini penuh dengan banyak kesalahan. Jadi sangat mungkin dan sangat besar kita sebagai manusia ini kesalahan kita jauh lebih besar daripada amal ibadah kita. Karena itu untuk menyeimbangkan itu, Allah memberikan masa-masa dan tempat-tempat tertentu yang itu diberikan kesempatan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Nah, karena itu penting sekali kita untuk memanfaatkan kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah, baik sholat, selain puasa, zikir, ya, bersedekah, dan tentu yang paling penting adalah menjaga diri kita. Imsak, menjaga adalah semacam kendali diri kita gitu ya, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, baik itu dari bentuk makanan ataupun dari bentuk perbuatan-perbuatan lain. Nah, sayang sekali kalau kemudian amal ibadah kita yang tidak sedikit, yang cuma sedikit dibandingkan mungkin dosa-dosa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini saya karena beberapa hari ini Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang berjudul kitab Minahus Tsaniyah, ini kitab tentang tahapan-tahapan spiritual bagi seorang muslim untuk menjadi orang muslim yang baik. Nah, ada banyak hal di sana. Saya ingin mengutip salah satu dari halaman di kitab itu yang menurut saya adalah bagian dari disiplin yang harus kita jalani untuk membuat amal kita tidak sia-sia. Ya, karena banyak ulama memberikan pesan kepada kita untuk tidak terlalu bergantung kepada amal, karena amal kita bisa jadi tidak cukup dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan baik yang kita sengaja atau tidak sengaja. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait usulul amal. Apa yang membuat amal kita itu kelak bisa benar-benar diterima menjadi bekal kita untuk menghadap Allah. Itu yang pertama terkait dengan makanan. Ya. Nah, ini makanan ini sesuatu yang sangat penting. Tidak hanya soal halal haramnya, tapi juga soal bagaimana memperoleh makanan itu. Nah, nanti saya kira ini dalam konteks Muslim yang tinggal di wilayah yang bukan mayoritas Muslim seperti di New Zealand memang tidak mudah, tetapi bagaimanapun juga kita harus berusaha sebisa mungkin untuk mengupayakan agar kita mengisi perut kita dengan makanan-makanan yang sah secara peraturan agama kita. Nah, dalam kitab Minhajus Tsaniyah beberapa baris yang bisa saya bacakan. Fa'lam dzalika ya akhi, wahai saudara-saudaraku, kata Syekh penulis buku ini, ketahuilah wahdar aidan min ukulil ghairil halal. Jauhkanlah kalian dari memakan makanan selain makanan yang halal. Fa inna akala ghairul halali yaqsil qalbu. Karena sesungguhnya memakan makanan selain yang halal itu bisa mengeraskan hati, wa yudlimuhu dan menggelapkan hati, wa yuhjabuhu an dukhuli hadratullah dan menutup tabir ya, menutup tabir dari perjumpaan dalam upaya kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhluqu thiyab dan menyegerakan
penghitungan pahala. Jadi kalau dalam pesan ini memakan makanan selain yang halal itu bisa mempengaruhi batin kita sebenarnya, mempengaruhi spiritualitas kita karena dia bisa mengeraskan hati dan juga menutup, memberikan tabir, mempertebal tabir yang memudahkan kita bisa berjumpa dengan Allah. Artinya tujuan kita untuk dekat dengan Allah itu juga sangat ditentukan dengan apa yang kita makan. Jadi tidak hanya berapa kali kita sholat, seberapa sering kita sholat, seberapa sering kita berzikir, berupaya keras, tapi tidak hanya tiga, yaitu makanan kita. Nah di baris berikutnya Syekh Sya'rani mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Qala Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga rahmat Allah terlimpah pada Imam Abu Hanifah, lau anna abadan abdallah, jikalau seorang hamba itu menyembah Allah, abadallah, menyembah Allah, hatta syara mitla hadis sariyah, sampai dia membentuk wajah, membentuk perupa seakan-akan dia seperti tongkat. Jadi saking getolnya dia beribadah sampai dia duduk bersimpuh, sampai dia seperti duduk seperti mungkin mematung seperti tongkat, saking luar biasanya dia beribadah. Kata Imam Abu Hanifah, kata hadis ini tuh ma innahu lam yadur mayat akhruj. Kemudian menyadari yang mati pun dia sudah melakukan ibadah dengan luar biasa. Jadi ibadah itu tidak hanya tergantung pada bagaimana kita beribadah. Tentu ibadah itu harus hanya sah kalau kita mengucapkan niat dengan benar, rukun-rukunnya kita jalani dengan benar. Kalau membaca Al-Quran tergantung kepada apa-apa yang kita lakukan di luar itu. Dalam hal ini adalah makanan. Nah, sedikit lagi saya bacakan beberapa lokal. Abu Ishaq, dan Abu Ishaq berkata, Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullah, Abtubu mat'amuka wa ma'alaika. Telitilah makanan kalian. Perhatikan betul apa yang kalian makan. Karena wa ma'alaika ba'da dzalika, maka tidak apa-apa setelah itu. Allah tasumun nahara wala taqumul lail, jika Anda tidak berpuasa pada malam hari atau tidak sholat pada malam hari, wala taqumul lail. Jadi andaikan Anda tidak sholat malam, tidak berpuasa, tentu tidak berpuasa sunat dalam hal ini, itu tidak apa-apa selama Anda tidak makan makanan yang haram, selama Anda bisa memperhatikan betul bahwa apa yang kalian makan adalah makanan yang benar-benar halal. Tetapi menjadi lebih merugikan jika kalian sudah sholat malam, jika kalian sudah berpuasa, tetapi kalian tidak bisa menghindari makanan yang bisa merusak amal ibadah itu. Nah, beberapa baris kalimat ini sebenarnya memberikan penekanan sangat penting bahwa apa yang kita lakukan itu juga berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita. Jadi kualitas ibadah kita itu adalah bagian dari cerminan dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya dalam ayat yang lain mengatakan sholat itu bisa
mencegah dari fahsya dan mungkar, mencegah dari kemungkaran dan kerusakan, keburukan, itu tidak hanya bergantung bagaimana kita menjalankan sholat dengan benar secara khusyuk, tetapi juga sejauh mana sholat kita itu konsisten dengan perilaku kita sehari-hari, termasuk diantaranya terkait dengan makanan. Jadi kekhusyukan kita dalam sholat itu dan bagaimana sholat itu bisa benar-benar berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Akibat dari sholat kita yang terus-menerus itu juga ditentukan oleh bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Nah, ada banyak pengaruh lain ya, termasuk sebenarnya kalau kita baca di beberapa baris berikutnya dari kitab ini, makanan yang kita makan itu juga berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap kasyaf kita. Bagaimana kita ada cerita-cerita yang disampaikan oleh sahabat bahwa konsistensi dalam menjaga makanan juga berpengaruh terhadap mudahnya orang belajar. Ini penting sekali kalau sampaikan pada anak-anak yang sedang belajar. Nah, tentu ketika kita bicara soal apa yang halal, apa yang haram dari makanan, itu ada banyak kriteria. Ya, saya kira ini sesuatu yang sudah banyak kita pelajari di forum-forum lain juga, mungkin kita sudah membaca. Saya ingin menyampaikan beberapa kriteria ya yang mungkin bisa menjadi panduan kita untuk memastikan bahwa apa yang kita makan benar-benar bisa membantu kita untuk mempermudah diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kehalalan makanan itu terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh secara nas Al-Qur'an. Jadi secara zat makanannya itu sendiri itu tentu sudah ditentukan kita soal kalau daging misalnya, daging yang benar-benar disembelih sesuai dengan tuntutan Islam gitu ya. Dan ada jenis-jenis makanan lain yang walaupun dari barangnya itu sendiri juga sudah dilarang, seperti daging babi dan khamar itu jelas sudah secara nas dilarang gitu ya. Tetapi kalau daging yang sebenarnya halal tapi juga bergantung pada cara memprosesnya juga kita juga semua sudah mempelajari itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, halal haram juga tidak hanya terkait dengan barangnya itu sendiri, prosesnya, tapi juga bagaimana mendapatkan barang itu. Makanya dalam banyak ayat disambungkan kata halal dengan kata thayyib, halalan thayyib. Jadi sah dari cara memperolehnya. Jadi harta yang kita gunakan untuk membeli makanan tetapi diperoleh dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang zalim, dengan cara yang merugikan orang lain, atau bukan haknya, maka itu juga bisa berpengaruh terhadap diterimanya amal ibadah kita. Jadi tidak bisa kemudian kita mencuci harta benda yang mungkin harta benda itu haram dicuci dengan amal ibadah, seakan-akan amal ibadah kita bisa menebus makanan yang tidak sah, harta yang tidak sah yang kita peroleh. Itu tidak bisa terjadi, karena justru sebaliknya kalau kita belajar dari kitab ini justru sebaliknya, bahkan sebenarnya makanan yang diperoleh dari proses yang tidak sah itulah yang justru bisa menghalangi amal ibadah kita, bukan sebaliknya, bukan amal ibadah kita yang membersihkan harta benda yang tidak haram, yang tidak halal, tetapi justru sebaliknya. Nah, karena itu ini bisa jadi salah satu jawaban ya kemudian kenapa kemudian karena ibadah kita tidak khusyuk, benar-benar yang lain diantaranya tidak menimbulkan borok ya. Halal haram itu sebenarnya diantaranya juga ditentukan oleh
makanan yang bisa menimbulkan doror, makanan yang bisa menimbulkan bahaya, ya. Apa namanya, yang bisa ya saya kira secara medis ini saya kira kita bisa mempelajari makanan-makanan yang secara medis berbahaya, tetapi mungkin karena kita sangat suka, tapi dia membahayakan tubuh kita. Jadi misalnya kita punya penyakit diabetes misalnya, tetapi kita memperbanyak makanan-makanan yang bisa memperparah diabetes kita, itu juga bisa berpengaruh terhadap status makanan kita. Jadi satu makanan derajat halal haramnya, derajat diterima tidaknya itu juga bisa bergantung pada orang yang berbeda, karena tingkat borornya, tingkat berbeda aja, berbahayanya juga berbeda. Bagi yang punya tekanan darah tinggi misalnya, tentu makan daging walaupun daging itu halal, ya, walaupun daging itu disembelih dengan cara yang halal dan itu halal, tapi makan daging yang berlebihan bagi orang yang mempunyai penyakit darah tinggi itu tentu juga menjadi tidak benar, tidak tepat gitu ya. Karena itu prinsip makan sesuatu yang tidak menimbulkan doror itu juga menjadi perhatian kita. Islam mengatur itu, bagaimana itu menjadi landasan kita untuk mengikuti proses-proses medis itu dalam Islam diatur dalam konsep doror. Nah, yang terakhir mungkin yang penting juga terkait dengan makanan adalah terkait agar tidak berlebih-lebihan. Jadi al-musrif, orang yang berlebih-lebihan, termasuk di dalam hal ini adalah orang yang makan secara berlebih-lebihan. Jadi ya tentu ini tidak berarti bahwa kita hanya harus membatasi makan yang sedikit, makan hanya satu makan gitu kan. Kita mungkin dalam konteks berbuka puasa kita makan jangan berlebihan, makan satu menu saja, hanya ayam sama nasi sama sayur saja. Tentu sah saja, saya kira kita kemudian menghidangkan makanan-makanan yang bervariasi di rumah kita. Tetapi yang paling penting adalah kita menjaga diri kita agar makan secukupnya. Tidak makan sudah kenyang karena suka ditambah lagi, apalagi kemudian karena sayang ada makanan banyak kok nggak dimakan, maka itu juga bisa mempengaruhi kualitas apa yang masuk di dalam tubuh kita dan bisa berpengaruh terhadap ruh spiritual kita sebagaimana disampaikan oleh beberapa pesan hadis di atas tadi. Nah, selain itu yang terkait dengan makanan lagi, makanan bisa kita mendapatkan pahala dari makanan tidak hanya karena makanan itu sendiri halal, makanan itu sendiri diperoleh dengan proses yang sah, tetapi juga bahkan lebih dari itu, kita juga bisa makan dengan cara tertentu yang bisa menambah nilai berkah dari makanan itu. Jadi makan yang halal itu sendiri sudah membantu kita untuk membuat amal kita lebih mudah diterima, lebih mulus sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menambah nilai makanan kita. Ya, menambah nilai makanan kita. Ada paling tidak dua cara agar nilai makanan kita itu berkah. Ya, kalau orang Jawa itu sering sekali makanan itu membawa berkah. Bagaimana membuat makanan barokah? Kalau di kalangan santri itu ya barokah, ngalah barokah dari makanan. Jadi makanan dan minuman itu dalam kondisi tertentu dia menyimpan barokah. Yang pertama adalah ketika makanan itu didoakan, dibaca dengan doa, ya, dibaca dengan doa. Makanya kita memulai makanan dengan membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, maka berkailah apa yang masuk ke dalam mulut kami dari makanan yang kami makan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Jadi didoakan, memulai makanan dengan doa. Tidak begitu ada makanan di atas meja langsung dimakan, lupa membaca doa, maka itu mengurangi berkah. Tentu saat tidak dilarang, tetapi disunatkan agar memulai makan dengan membaca doa.
Membaca doa itu juga bisa mendapatkan nilai berkahnya kalau dibaca doa itu oleh para orang-orang kekasih Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kisah ya, suatu saat pada bulan puasa juga para sahabat itu mengirim makanan ke rumah Nabi Muhammad SAW, sehingga di rumah Nabi Muhammad itu menjadi banyak sekali makanan karena para sahabat mengirimkan ya, seperti kalau di Indonesia itu kalau ada kiai itu kemudian orang-orang warga di kampung itu pada masa-masa tertentu dia mengirimkan makanan ke masjid, mengirimkan makanan ke kiai dengan keyakinan itu bisa menambah berkah. Nah, sebenarnya di dalam kisah Nabi Muhammad juga ada kisah yang serupa ya. Jadi ketika sudah terkumpul di rumah Nabi, maka Muhammad datang untuk ikut menyantap makanan yang ada di rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka percaya makanan yang didoakan oleh Nabi Muhammad, yang ada di rumah Nabi Muhammad, yang sudah dipindahkan dari rumah orang lain ke rumah Nabi Muhammad, itu menambah nilai berkah dari makanan itu. Maka doa itu bisa menambah kualitas makanan yang kita makan, tidak hanya karena dia halal, tetapi juga karena bagaimana kita memperlakukan makanan itu sendiri sebelum kita makan. Nah, yang kedua, makanan bisa menambah berkah kalau dimakan secara berjamaah. Ya, dimakan secara berjamaah, dibagikan dengan orang lain gitu ya. Karena tidak hanya sholat saja yang dilipat gandakan ketika dia dilakukan secara berjamaah, tapi makan juga ketika dilakukan secara berjamaah nilai dari berkah dari makanan itu sendiri gitu ya. Karena itu penting sekali, apalagi dalam momen puasa ini kita pada umumnya makan di waktu yang bersamaan. Kalau hari-hari biasa selain bulan Ramadan mungkin makan sendiri-sendiri, bangun tidur cari makan bikin sarapan sendiri, cari roti bikin makan sendiri mungkin biasa. Tapi kalau bulan puasa karena siang hari semuanya berpuasa, kemudian makan di waktu yang bersamaan, adzan maghrib dimulai dengan doa waktu bersamaan, maka disunatkan untuk makan berjamaah, duduk di meja yang sama atau menggelar tikar gitu ya, di tikar itulah kemudian makanan disajikan dan dimakan bersama-sama membaca doa, maka luar biasa berkah dari makanan itu. Makanya kalau dalam dunia pesantren dulu ada istilah mayoran ya, istilah mayoran itu makan, ada yang makan bersama-sama ditraktir, ada yang mentraktir, kemudian berkelompok-kelompok makan bersama-sama. Makanya para kiai zaman dulu itu membiasakan makan di bahasa Jawanya itu talam ya. Talam itu tempat hidangan yang besar, bukan di piring-piring yang kecil. Tempat hidangan yang besar, kemudian santri melingkar di sekitar makanan itu gitu ya. Dan kemudian makan bersama-sama. Itu saya mengalami ketika belajar, tidak hanya makanan itu terasa lebih lezat, walaupun lauknya apa kadarnya itu ya. Kadang dulu kalau santri zaman dulu makannya hanya nasi, kemudian sambal sama kerupuk sama sayur gitu ya, atau nasi sambal kerupuk sambal sama ikan asin. Itu aja kalau dimakan dengan cara mayoran tadi itu rasanya luar biasa enak sekali, dan insya Allah saya kira itu bagian dari berkah yang dirasakan. Maka dalam tradisi ini sebagian besar selama praktek itu tentu harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip menjaga kesehatannya. Tetapi pesan moralnya adalah kita bisa memperbaiki amal kita, membantu kita untuk membuat amal kita itu lancar, mulus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia, dengan cara memastikan kita makan makanan yang halal, tentu menambah nilai berkah dari makanan itu dengan membaca doa dan sebisa mungkin makan secara berjamaah, apalagi kemudian dibagikan kepada orang yang tidak mampu sebagian dari makanan yang kita punya, maka itu juga akan semakin menambah
nilai pahala dari makanan kita. Maka ini perkara yang penting karena tentu dalam konteks menjaga halal haram ini tidak mudah. Kalau kita di Indonesia ini, kelebihan di Indonesia sama di Wellington itu kalau bersyukur kalau bulan Ramadan itu mudah sekali gitu ya menemukan makanan yang halal. Tapi kalau di Wellington saya nggak tahu sekarang kalau di Wellington apakah kalau membeli ayam di Pack and Save atau di mana itu di grocery yang lain kita bisa memastikan atau kita pergi ke restoran kemudian kita membeli ayam goreng gitu ya atau pastikan bahwa itu sebisa mungkin ya kalau di dalam sejumlah kitab disebutkan itu dibedakan antara wilayah yang mayoritas muslim dengan wilayah yang mayoritas non muslim. Kalau di wilayah yang mayoritas muslim, kalaupun kita tidak dapat memastikan, misalnya kita tidak bisa memastikan tapi kita bisa kembali ke hukum asal, itu kemungkinan besar itu makanan halal. Tapi kalau di wilayah non muslim maka kita disarankan untuk bertanya kepada pemilik restorannya, untuk bertanya kepada pemilik tokonya apakah benar itu dilakukan dengan cara yang halal, dengan proses yang benar. Maka itu bagian dari ijtihad kita, mungkin bagian dari jihad kita, upaya untuk memastikan itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang, tapi saya kira sekarang di dunia semakin gencar upaya-upaya dunia wisata untuk menyediakan makanan yang halal gitu ya. Dan mungkin bisa jadi juga komunitas muslim di mana mereka tidak hidup sebagai mayoritas, di mana mereka mungkin lingkungannya tidak selalu tersedia makanan yang halal, bisa jadi mungkin akan membantu kalau kemudian melakukan upaya-upaya mandiri secara berjamaah, secara berkelompok, bagaimana mengupayakan tersedia makanan yang halal itu. Nah, itu yang poin pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang membuat amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah apa yang kita makan. Nah, yang kedua, usulul amal, diterimanya amal ibadah kita itu juga selain bergantung pada rukun amal yang kita ikuti secara benar, juga ditentukan oleh niat dan sikap sosial kita. Nah, ini menarik sekali, ternyata ini bagian dari keseimbangan Islam. Islam itu agama yang mudah, tapi juga mengajarkan keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Relasi dengan Allah dengan relasi dengan manusia, karena di dalam Islam ternyata dikatakan hablum minannas, relasi sosial kita itu bisa merusak hablum minallah kita. Jadi kita tidak hanya bisa bergantung kepada relasi kita, ibadah kita dengan Allah, tapi juga ibadah kita dengan Allah itu sendiri juga dipengaruhi oleh cara kita bergaul secara sosial. Nah, saya ingin membacakan satu riwayat ini dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali ya, yang bercerita tentang usul amal juga, diterimanya oleh amal juga. Dalam satu riwayat, Khalid bin Ma'dam menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW membonceng salah seorang sahabat yang sangat dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal dengan unta qaswahnya. Jadi satu saat Rasulullah naik unta, di belakang Rasulullah membonceng sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nah, dalam berkendara itulah Rasulullah menyampaikan pesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, aku sampaikan sebuah hadis. Jika kau pahami dan mengamalkannya, akan sangat bermanfaat Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak akan mempunyai hujjah, tidak akan mempunyai jawaban. Istilahnya, kamu perhatikan ini wahai Mu'adz, supaya nanti kalau kamu bertemu Allah, kelak ketika kamu tiba waktunya kamu mempertanggungjawabkan amal ibadah kamu tidak akan gelagapan. Kamu bisa dengan yakin, ini loh ya Allah, apa yang saya sudah lakukan dalam konteks ibadah kepada Engkau.
Nabi Muhammad melanjutkan, Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Pada setiap langit terdapat seorang malaikat penjaga pintu, dan setiap pintu langit dijaga oleh seorang malaikat menurut derajat pintu dan keubangan. Jadi ini konsep tentang langit, 7 lapis langit ini narasi yang bisa kita temukan di sejumlah cerita kisah lain di dalam Al-Quran ya. Misalnya tentang Al-Quran dan hadis, misalnya tentang Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu juga menceritakan tahap bagaimana Nabi Muhammad itu dibawa oleh malaikat Jibril pada waktu itu untuk berjumpa dengan Allah melewati lapis-lapis ke-7 sampai dia kemudian beliau Nabi Muhammad kemudian sampai pada makom yang sangat tinggi di hadapan Allah, yaitu makom langit ke-7. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris seringkali disebut ke puncak kebahagiaan itu adalah ketika kita pada langit ke-7. Jadi imajinasi langit ke-7 itu sesuatu yang sebenarnya sudah sangat lumrah di dalam tradisi-tradisi terdahulu, sehingga Islam juga sebenarnya sejalan dengan prinsip itu dengan menggambarkan lapisan-lapisan kualitas manusia, lapisan-lapisan tingkat perjumpaan, kedekatan dengan Allah itu dengan lapis-lapis langit itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini Nabi Muhammad menceritakan bahwa narasi tentang 7 malaikat penjaga itu langit. Kemudian malaikat hafadhah naik ke langit membawa amalan seorang hamba yang bersinar bagaikan matahari. Sesampainya pada langit tingkat pertama, malaikat hafadhah memuji-muji dan menerangkan kebaikan amal hamba tersebut. Jadi malaikat ini datang melewati lapis pertama langit itu dengan membawa amal ibadah hamba Allah, seorang hamba Allah, dengan memuji-muji, oh hamba ini sudah melakukan ini, sudah melakukan sedekah, sudah melakukan ibadah puasa dan segala macam. Tetapi setibanya di pintu langit, malaikat penjaga langit pertama berkata kepada malaikat hafadhah, udribu bihadzal amal wajha sahibihi. Udribu itu pukulkanlah. Kalau bahasa kasarnya tamparkanlah ya, amal ini ke wajah pemiliknya. Anna sahibal ghibah. Karena apa? Karena pemiliknya mempunyai kebiasaan ghibah, kebiasaan mengumpat ya. Amarani Rabbi alla atfa'u alamai yaktabu an-nasi yatajawazni ila ghairi. Saya tidak diizinkan oleh Allah untuk membiarkan amalan orang yang membiasakan punya kebiasaan mengumpat itu untuk melewati itu saya. Jadi ini pesan yang menurut saya sangat sangat menarik, karena ternyata kemudian lisan kita, bagaimana kita menjaga lisan kita tidak membiasakan diri untuk ghibah, menggunjing, mengumpat orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Itu baik secara terbuka atau secara diam-diam itu juga bisa menyebabkan ditolaknya amal kita. Mohon izin Ustaz. Ya, mohon izin, ini tinggal 9 menit lagi sebelum buka, jadi mohon dipertimbangkan. Oh, Masya Allah ya. Yeah. Saya sebentar lagi saya tutup ya. Jadi itulah jadi sampai kemudian malaikat membawa amal ibadah itu sampai ke level-level yang berbeda, sampai kemudian ada faktor-faktor yang lain yang membuat amal ibadah itu ditolak, mulai dari sombong gitu kan, sampai kemudian bangga terhadap kehebatan diri sendiri, kemudian di level berikutnya malaikat menolak, menyampaikan untuk ditolak amal itu karena ada rasa dengki dan macam-macam. Jadi sampai langit ke-7 sampai ada poin tentang tidak mempunyai belas kasih. Jadi seorang yang tidak mempunyai belas kasih juga bisa menyebabkan, apabila seorang belas kasih dia merasa bahagia, merasa senang ketika orang lain terkena musibah. Maka mendengarkan cerita itu, sahabat Mu'adz bin Jabal menangis terseduh-seduh dan dia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang bisa kita lakukan supaya kami bisa selamat dari syarat-syarat yang luar biasa itu. Maka sebagai penutup
Rasulullah menjawab, wahai Mu'adz bin Jabal, ikutilah aku. Jika ada kekurangan pada amalmu, jaga lisanmu, jangan sampai kau menggunjing dan menjelekkan orang lain, terutama yang menghafal Al-Quran, supaya kau tidak menggunjing orang, hendaklah kau mengetahui aibmu sendiri. Jangan menganggap bersih dirimu dengan mencela orang, jangan menganggap tinggi dirimu seraya merendahkan orang. Jangan memamerkan amalmu kepada orang dengan maksud agar terkenal. Jangan masuk ke dalam urusan dunia dengan cara yang menyebabkan kamu melupakan akhirat, dan jangan berbisik rahasia dengan seorang sementara di sisimu ada orang lain. Jadi ini menurut saya praktek-praktek etika dalam bersosial yang ternyata kalau dalam khazanah Islam itu digambarkan sebagai sesuatu yang bisa terpengaruh terhadap diterimanya amal ibadah kita. Jadi ini menurut saya luar biasa. Islam mengajarkan ini semua menjadi pesan penting bagi kita bahwa puasa itu puasa itu pada hakikatnya ya saya kira tidak hanya soal menjaga diri kita dari makan dan minum dan berhubungan seks pada siang hari gitu ya, tetapi juga bagaimana juga menjaga relasi sosial kita, karena itu bisa tidak hanya mungkin puasa kita tidak batal, tetapi juga apakah puasa kita, ibadah kita bisa diterima, itu juga bergantung pada apa yang kita lakukan. Jadi kalau dalam sebuah hadis dikatakan naumu shaimun ibadah wasumtuhu tasbih. Jadi karena seakan-akan karena saking pentingnya menjaga relasi sosial supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, seakan-akan kemudian berpuasa itu sendiri sudah ibadah. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya orang berpuasa itu adalah tasbih, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dari sedikit yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan bekal kita untuk menjalani hidup sehari-hari, makan dengan makanan yang lebih membawa barokah, terhindar dari makanan yang halal, dan dalam relasi sosial kita sehari-hari kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang justru bisa menutup diterimanya amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Budi. Saya tidak tahu apakah masih ada waktu untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih ada waktu 4 menit sampai 5 menit. Kalau misalnya ada 2 pertanyaan yang masuk ke private message ke saya. Kiranya kalau boleh saya bacakan, yang pertama itu kapan doa-doa di bulan Ramadan ini dikabulkan? Itu kapan waktunya yang bagus untuk berdoa? Yang kedua, bagaimana kalau kita dikasih makanan dari tetangga, kita tidak tahu halal haramnya, hukumnya seperti apa? Mungkin itu Ustaz mungkin. Mohon maaf ya ini karena waktunya terbatas, jadi yang private message yang saya bacakan sementara itu dulu. Silakan Ustaz. Ya. Ya, doa mustajab itu ada pada bulan Ramadan itu sebenarnya semua masa di bulan Ramadan adalah masa istimewa ketika sebenarnya ada pintu yang sangat terbuka bagi doa kita diterima. Tetapi tentu salah satu masa yang sangat penting itu adalah ketika malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita beribadah dan kita mendapati malam Lailatul Qadar, itu adalah masa di mana harapan kita untuk amal ibadah kita, doa kita diterima itu besar sekali. Nah, para ulama sudah memberikan banyak indikasi malam Lailatul Qadar, termasuk diantaranya yang paling mungkin malam Lailatul Qadar itu muncul di 10 hari terakhir ya, di 10 hari terakhir ketika kita sudah ngos-ngosan, biasanya tarawih rajin tapi kemudian tarawihnya menjadi kecapean, sehingga sebenarnya jangan sampai begitu, karena justru sebaliknya 10 hari terakhir itulah seharusnya kita semakin banyak berdoa, semakin banyak membaca Al-Qur'an, semakin rajin tarawihnya, karena ada kemungkinan besar malam Lailatul Qadar datang pada hari itu. Nah, doa mustajab selain waktu juga sebenarnya tempat juga gitu ya. Jadi tempat itu juga berpengaruh, termasuk saya kira doa-doa di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang istimewa seperti di masjid gitu ya. Itu juga tempat-tempat yang tentu membawa harapan besar agar doa kita diterima.
Nah, terus pertanyaan yang kedua terkait bagaimana tadi Pak Budi, bagaimana kalau dapat makanan dari tetangga, diberikan makanan dari tetangga, kita nggak tahu halal haramnya, hukumnya seperti apa. ya, menurut saya diterima makanan itu ditanyakan kepada tetangga kita, apakah dari mana dagingnya, apakah dagingnya. Jadi pertama penting ya agar kita menjaga relasi dengan tetangga kita. Kalau misalnya tetangga kita non Muslim gitu ya, tentu kita harus menghormati bahwa mereka mempunyai niat baik untuk apa namanya bersilaturahmi, membagikan makanan kepada kita, dan harus kita terima, kalau bisa dengan cara yang sopan kita bertanya, mohon maaf apa namanya apakah ini apa namanya bisa dipastikan kehalalannya, dari mana beli dagingnya, dengan cara yang sopan tentu saja ya. Yang paling penting menurut saya adalah kita jangan sampai menyinggung perasaan orang yang membagikan makanan kepada kita. Jangan kemudian, wah ini halal, apa kalau nggak halal jangan diberikan kepada kita. Tentu tidak benar, karena yang saya kira itu justru bisa merusak kita, karena kita menyakiti orang lain. Kalau kemudian setelah kita menerima dan berkomunikasi kita tidak bisa memastikan makanan itu halal, ya yang tidak usah dimakan. Tidak bisa dimakan. Kalau kita ragu, dikasih sampaikan kepada orang lain mungkin yang membutuhkan dan tidak apa-apa dengan kondisi makanan yang diterima itu. Jadi saya kira itu yang paling penting. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin kita yang mau buka silakan buka dulu. Kita perpanjang 10 menit. Yang masih mau bertanya boleh ya. Yang mau buka dulu silahkan. Jadi nggak usah dimatikan biar bisa dengar juga kalau sambil buka ya. Ini sudah waktu saatnya buka. Silahkan membatalkan buka dulu yang khususnya di Wellington. Ya untuk yang di Indonesia kan belum, masih lama. Ini kita lanjutkan 10 menit lagi ya Ustadz ya. Sudah buka, silahkan berbuka ya yang di Wellington. Silakan ya. Selamat berbuka yang berbuka. Ya. Yang mau live juga monggo ya, kita lanjutkan. Yang mau tanya silahkan ya. Ini ada satu pertanyaan titipan dari private message ya. Itu mengenai halal tourism, kaitannya dengan usulul hamal ya. Apakah ketika liburan ke tempat yang nggak ada sertifikat halalnya, maka liburan itu akan mendatangkan mudorot gitu ke kita gitu. Iya. Iya, persis seperti yang saya sampaikan tadi ya. Saya kira memang tantangan kita bagi Muslim, karena apa namanya banyak tempat-tempat wisata yang saya kira menjadi tempat impian itu tidak selalu ramah bagi Muslim. Maka ini sebenarnya ikhtiar bagi Muslim untuk melakukan kampanye agar menyediakan itu. Dan saya kira kampanye untuk menyediakan makanan halal ini saya kira sekarang sudah semakin luas diterima. Jadi saya membaca teman saya, mahasiswa saya melakukan riset di Korea ya, di resort ski resort di Korea Selatan itu sekarang sudah disediakan restoran halal, karena mereka juga saya kira sadar bahwa pasar wisatawan Muslim itu sangat besar, sehingga negara-negara yang mayoritas non Muslim, Korea Selatan, Jepang itu sekarang juga punya kepentingan yang semakin besar untuk menyediakan makanan yang halal. Terakhir saya ke Jepang dan apa namanya di sana siswanya kantin mahasiswanya sudah disediakan restoran yang khusus halal. Jadi memang pilihannya menurut saya ada. Kalau terpaksa memang benar-benar tidak ada makanan yang halal ya, terutama ke dalam hal ini kan saya kira daging ya, ayam atau sapi ya, saya kira ya. Kalau bisa kita menghindari daging sapi atau daging ayam, makanan roti misalnya, makanan mie atau ya mie tentu saja ya. Ada tempat-tempat tertentu di mana menu mie itu, kalau di Jepang itu ramen misalnya, ramen itu hampir pasti kalau ramen itu mengandung minyak babi ya kalau di Jepang ya, kecuali ramen yang memang sudah diproses dengan cara yang halal gitu ya. Tapi secara umum saya kira kita bisa paling tidak melihat dari komposisi. Kalau ada makanan instan mie misalnya, kita lihat dari komposisi, misalnya bisa terbaca dari komposisi bahannya, gitu kita bisa baca dari situ. Tapi
dalam situasi seperti itu, saya kira jalan terakhirnya adalah ya tidak makan daging, saya kira begitu. Terima Kecuali kasih, tidak Ustaz. ada makanan lain selain itu ya. Kita tidak bisa hidup tanpa itu, Ya. maka dalam kondisi darurat yang haram bisa menjadi halal. Ya, siap, ya. Oke, mungkin kita tambah satu pertanyaan dari floor. Silahkan buka mikrofonnya yang mau tanya satu aja dan nggak usah terlalu lama ya, dipersingkat saja. Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada ya kita tutup. Saya, Pak. Siapa ini? Oh, ya udah. Tanya. Satu-satu. Nggak apa-apa deh, udah kalau itu. Dari siapa Oh. nih? Nili. Enggak, yang mau tanya siapa ini? Nili. Mbak Nili, ya. Oh, Mbak Nili, ayo silakan. Ya, assalamualaikum, maaf, buru-buru juga. Iya, saya mau nanya mengenai kalau di sini di New Zealand kan kita kalau kerja kita harus bayar tax, tapi kita sering juga terima istilahnya under the table money. Jadi kita nggak declare. Nah, tapi keuangan itu kita kirim ke balik ke Indonesia lah, ke panti asuhan atau keperluan kebutuhan keluarga. Nah, apakah uang itu termasuk uang yang halal? Apa masuknya ke haram? Ya. Alright. Ya. Wah. Ini saya kira ini pertanyaan penting sekali dan apa namanya tidak mudah menjawabnya, Bu Nelly ya panggilannya ya. Saya tidak tahu persis seperti apa undeclared. Tapi intinya kan bayar tax itu ya, kita bayar tax yang tidak dideclare gitu ya. Iya. Menurut saya prinsipnya adalah dalam sebuah transaksi itu kan gini, saya kira ya kedua belah bahwa bisa jadi ada selisih gitu ya, bisa jadi ada selisih bahwa tapi kedua belah itu transparansi yang sangat penting, transparansi ada selisih itu kedua belah pihak ikhlas dengan selisih dalam transaksi itu dan yang itu yang pertama. Yang kedua tentu yang paling penting adalah kezaliman. Jadi apakah yang kita lakukan itu berkontribusi terhadap kezaliman itu juga bisa menentukan. Jadi yang paling penting menurut saya nanti mungkin orang bisa berdebat soal bunga bank halal atau haram juga bisa sampai ke sana. Tapi menurut saya secara umum prinsip dalam Islam itu adalah akad. Itu termasuk kita membayar pajak itu kan juga sebenarnya bagian dari akad juga. Ada klausul yang kita baca dan ada yang kita tanda tangani atau ada yang kita klik agree atau disagree itu adalah bagian dari transaksi transparansi yang menjadi prinsip dalam sebuah akad di dalam ajaran Islam. Jadi selama akad itu dipahami bersama-sama dan transparan dan tidak secara berlebihan menciptakan kezaliman, itu menurut saya masih bisa diterima. Oh, jadi walaupun uangnya itu dikirim balik untuk ke sedekah dan lain-lain ya masih bisa ya dianggap. Oh iya, ya. Jadi nggak apa-apa dibuat sedekah. Tapi maksudnya kan kalau sedekahnya kan hal yang berbeda. Tapi kan yang menjadi poin penting diskusi kita kan transaksi ketika kita mendapatkan dana itu kan. Iya, karena kan kita semuanya kita jaga anak ya dari tetangga dikasih cash gitu loh. Nah, kan itu kita biasanya nggak declare, kita masukin aja gitu untuk apa, entah untuk simpenan atau untuk dikirim. Iya. Ya, saya kira itu tadi prinsip kita. Prinsipnya menurut saya ya ada kesepakatan di sana. Saya nggak tahu, nggak declare itu dari siapa yang menerimakan ke kita kan itu ya, yang membayarkan ke kita, apakah dari tempat kita kerja, dia memberikan misalnya cleaning, misalnya kerja di cleaning, kemudian orang yang mempekerjakan kita di cleaning itu membayar kita dengan uang $20, $15, kemudian tidak ada nilai pajak di situ yang harus kita bayarkan. Nah, nanti pembahasan yang lain apakah pihak yang melakukan transaksi itu sama-sama jelas, transparan dengan mekanisme itu, menurut saya itu yang paling penting. Tidak ada yang disembunyikan gitu. Oke, iya deh. Ya. Gitu.
Oke, jazakallah khair Ustadz. Mohon maaf mau sholat maghrib dulu ya. Baiklah, terima kasih Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya hari ini, luar biasa nih, sangat bagus sekali, dan kita banyak belajar di sore hari ini. Hanya saja memang waktunya kita tidak ada lagi gitu semua karena harus sholat, terus berbuka dan sholat. Maka sebenarnya untuk jamaah ya kalau bisa masuknya tepat waktu, mungkin kita ada spare 10 menit sebenarnya. Kita selalu mulai telat ya 10 menit. Kalau memang bisa, kita untuk meeting ini akan saya buka 15 menit sebelum waktunya. Jadi silahkan kalau bisa, sudah bisa masuk jam 16.30 nanti bisa tepat mulai, kita akan banyak waktu gitu ya. Seperti itu. Apalagi nanti harinya kan semakin mundur, semakin maju ya. Bukanya semakin maju. Nanti akan kita atur lagi. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas siraman rohaninya. Salam untuk keluarga di Indonesia. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih Pak Danang telah bergabung, Pak Gufron dari Indonesia telah bergabung, Mbak Nina dari Pamesnot juga sudah bergabung. Terima kasih semua kaum muslimin muslimah yang hadir di sini. Saya doakan semuanya sehat walafiat dan selamat berbuka dan menjalankan ibadah salat maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mas Haji.